Kembali di News Sore pemirsa, 3 Kapolda diduga terlibat dalam pusaran kasus Ferdy Sambo. Namun Polri belum berencana memeriksa 3 Kapolda tersebut karena masih fokus melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. 3 Kapolda diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan tim sus telah menerima informasi dugaan keterlibatan 3 Kapolda ini. Namun demikian, Dedi enggan menjelaskan lebih jauh terkait informasi tim sus tersebut. Dedi juga mengaku belum berencana memeriksa ketiga Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Sambo karena masih fokus melengkapi berkas perkara 5 tersangka. Saya tidak berani berandai-andai. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim sus, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan, ya, dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum, ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini hampir 100 anggota Polri telah diperiksa terkait dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. 3 dari 7 polisi yang diduga melanggar pidana diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Irjen Ferdy Sambo yang menjadi dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah ada nama baru yang terseret kasus Ferdy Sambo ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Sejauh mana keterlibatan oknum polisi dan jenderal bisa disidik dan apakah Ferdy Sambo bisa lepas dari jerat pasal? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabar Reskrim Polri periode 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Irjen Pol Dedi Prasetyo Kadif Humas Polri, namun beliau sedang ada kegiatan dan berhalangan untuk gabung dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya langsung sapa, selamat sore Pak Ito dan Prof Hipnu. Ya, selamat sore, Mas Davi. Selamat sore. Saya ingin pertama ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, muncul spekulasi bahwa jangan-jangan kecurigaan di publik ini, jangan-jangan Ferdy Sambo ini bisa lolos dari jeratan atau jangan-jangan bisa jeratannya ini lebih ringan begitu vonisnya. Menurut tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentunya kalau kita lihat sistem peradilan pidana ya atau criminal justice system di Indonesia itu, Polri itu sebagai penyidik. Penyidik itu mengumpulkan keterangan-keterangan sebagai alat bukti, kemudian mencocokkan dengan dugaan pasal yang disangkakan. Jadi unsur-unsur pidananya tuh harus bisa didukung dengan alat bukti dan barang bukti. Itu yang dilakukan Polri. Kemudian setelah itu kita serahkan kepada jaksa penuntut umum ya sebagai penuntut ya. Tadi kan sebagai penyidik, sekarang sebagai institusi yang menuntut ya. Jaksanya karena yang akan berjuang di pengadilan jaksa, maka jaksa harus betul-betul lebih cermat. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu harus segera dilengkapi. Makanya biasanya dalam proses pemberkasan itu ada P18, P19, P21, jarang yang langsung P21 atau disetujui. Yep. P18 itu berarti ada tambahan, 19 ada tambahan lagi, P21 kemudian P21 tahap 2. Nah setelah itu baru diserahkan ke pengadilan. Kalau ada kekhawatiran publik, tentunya bukan di kepolisian, ya Mas Devi ya. Tentunya nanti di sidang pengadilan. Nah, sidang pengadilan ini seberapa kuat kita bisa menyajikan fakta-fakta, barang bukti, alat-alat bukti, dan keterangan-keterangan ahli yang bisa meyakinkan hakim bahwa seorang terdakwa itu betul-betul dia melakukan tindak pidana. Itu semuanya kuncinya adalah di pengadilan, bukan di kepolisian, bukan juga di kejaksaan. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa apakah ini bisa lepas dari jerat? Tentunya kita saja sepintas melihat dugaan pasal yang disangkakan kepada saudara FS ini itu kan betul-betul sudah dirangkai dengan hasil keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, keterangan saksi-saksi ahli ya, forensik sebagai salah satu alat bukti, barang-barang bukti ditambah lagi dengan mungkin ada bukti surat yang mengatakan bahwa dia mengakui
Baik. mengakui salah, yang bertanggung jawab atas semuanya. Ini semua yang nanti akan disampaikan oleh penyidik kepada jaksaan dan pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum yang akan membuat penuntutan untuk didakwakan di pengadilan. Saya kira saya optimis lah bahwa kasus ini bisa selesai ya sesuai dengan tuntutan terhadap dakwaan kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu secara pribadi sebagai orang hukum juga ya, orang yang memahami tentang hukum. Saya kira demikian. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, hingga saat ini dari tersangka Putri Chandrawati masih kekeh dengan pernyataan awal menjadi korban pelecehan seksual, walaupun LPSK sudah menyatakan bahwa tidak ada temuan tersebut. Apakah ini juga menjadi salah satu strategi dari pihak tersangka agar nantinya hukumannya jauh lebih ringan seperti itu? Iya, Mbak Deta. Betul. Saya melihatnya seperti itu, Mbak. Jadi tersangka sekarang berusaha membangun motif sebagai penyebab adanya suatu tindak pidana. Karena motif inilah yang mungkin akan menjadikan yang meringankan. Kenapa sampai terjadi suatu pembunuhan berencana? Dengan demikian, hal-hal yang lain yang menjadikan motif tidak ketemu, hanya terhadap pelecehan seksual. Tapi pertanyaannya, pelecehan seksual yang bagaimana? Memang dalam undang-undang kekerasan seksual, korban itu juga sebagai alat bukti kan, pengakuan. Tapi kan pengakuan itu harus didukung dengan bukti yang lain. Gitu. Jadi seandainya hanya pengakuan, ya tidak mempunyai nilai. Suatu bukti mempunyai nilai apabila terkait dengan bukti yang lain. Idealnya, Bu PC harus terus terang. Pengakuannya didukung misalnya ada kekerasan verbal, atau ada kekerasan nonverbal, atau ada bukti-bukti kaitannya tanda petik, visum kalau perlu, kan gitu kan. Tapi ini kan tidak ada. Bagaimana bisa membuktikan? Karena dalam ilmu hukum kan, walaupun dia sebagai tersangka, kan bisa harus membuktikan. Actorio onus probandi, barang siapa mendalilkan harus membuktikan. Buktinya apa? Nah, ini yang saya kira masih lemah, konsep pelecehan seksual yang ada di Bu PC. Nah, seharusnya kalau memang betul demi keluarga, demi semuanya, apa salahnya disampaikan. Jadi tidak perlu malu lagi, bicara hukum tidak ada istilah malu, tapi bicara-bicara. Karena apapun yang terjadi nanti yang menerima akibatnya adalah pelaku yang bersangkutan. Gitu loh. Ini. Baik. Jadi oleh karena itu memang tadi yang kita mendengar adanya lie detector itu juga lie detector uji kebohongan. Betulkah dia sebagai korban? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau tidak agak berat, Mbak. Agak berat. Ya. Meskipun dugaan pelecehan seksual ini masuk dalam salah satu poin yang direkomendasikan oleh Komnas HAM yang diberikan kepada Polri. Nah, saya ingin kembali ke Pak Ito. Pak Ito, jika polisi sudah menerima rekomendasi dari Komnas HAM bahwa untuk salah satu poinnya menyebutkan untuk menyelidiki kembali dugaan pelecehan seksual. Nah, sejauh apa Polri ini bisa menindaklanjuti rekomendasi tersebut? Apakah juga ada peluang untuk mengabaikan rekomendasi tersebut jika memang kasusnya sudah dihentikan seperti kasus pelecehan itu? Ya, tentunya kalau rekomendasi kan harus kita tindak lanjuti. Sekarang saya coba menganalisa ya untuk masalah ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan logika. Kalau memang terjadi di Magelang, saya sebagai seorang suami yang memiliki kekuasaan tentu akan memerintahkan kesatuan kepolisian di sana untuk menangkap pelaku yang melakukan tindakan tersebut kan. Kemudian saya akan meminta orang-orang saya yang ada di sana, karena kan PC kan didampingi oleh beberapa orang yang dari Propam, supaya membuat laporan polisi sebagai dasar bahwa telah terjadi satu tindak pidana. Yang ketiga, alat bukti, lakukanlah reserve et reportem. Itu kalau saya menjadi orang yang normal. Nah, sekarang kalau kita runtut melihat daripada rangkaian perjalanan dari Magelang sampai Saguling, yang kita lihat mungkin melalui CCTV, itu kan di jalan mereka baik-baik saja, fine-fine saja. Bahkan si almarhum dia sempat ke kamar kecil. Kemudian pada saat masuk ke dalam rumah Saguling, yang pertama kali masuk dalam CCTV itu kan Pak FS.
didampingi oleh ajudan dan 1 orang yang dari tenaga perawat yang mau melakukan PCR. Kemudian nggak berat, setelah beberapa selang kemudian masuklah rombongan daripada Ibu PC dengan kondisi yang santai semuanya, tidak ada rasa tegang. Kalau saya menjadi suaminya, istri saya dilecehkan, mungkin di pintu saya sudah melakukan tindakan-tindakan untuk apakah tindakan kekerasan atau menangkap yang bersangkutan. Kemudian semua berlangsung seperti damai, semua di PCR, termasuk si almarhum itu kan di PCR di sana, dilihat di dalam CCTV. Setelah itu Ibu Putri keluarkan karena memang harus diisolasi sementara kan, setelah di PCR kan memang protapnya gitu. Si almarhum juga ada di belakang. Tidak ada apa-apa. Kemudian Pak FS baru keluar, setelah itu baru ke rumah itu. Nah, sekarang kalau kita lihat hasil rekonstruksi di rumah itu, pada saat kejadian itu, si almarhum ini kan dipanggil pada saat dia berada di halaman belakang, di mana saudara FS ini sudah di dalam bersama beberapa orang yang RR, ya, Baradae, dan juga si KM dan si Ibu kan ada di kamar. Baik. Ini kan berarti di sini saja terpatahkan, tidak ada namanya unsur-unsur atau fakta atau dugaan yang menunjukkan adanya kekerasan. Nah, jadi kalau saya lihat sepintas saja yang disampaikan Prof itu betul. Ini kan penyebab yang untuk disampaikan untuk bisa meningkatkan. Tetapi penyebab ini bisa digugurkan, yaitu dengan tadi pendekatan logika dengan pendekatan normatif. Baik. Jadi nanti kalau penyidik sudah melakukan ini, mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur, maka yang di Magelang juga harus dihentikan penyidikannya. Demikian. Baik, terakhir saya ke Prof Hipnu. Prof, saat ini para tersangka penghalangan penyelidikan ini masih menjalani sidang kode etik. Dalam kasus ini apa aturan ataupun batasan sehingga nantinya tersangka ini bisa terkena jerat pidana? Dan apakah ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini menurut Anda? Ya, berarti kan sekarang lagi yang klaster kedua. Klaster 1 pembunuhan, ini klaster 2 adalah yang obstruction of justice. Obstruction of justice itu adalah kaitannya dengan menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Dari berita yang kita lihat bahwa dari 7 orang klaster obstruction of justice itu rupanya terkait dengan merusak, menghilangkan sinyal terkaitan bukti elektronik. Ini cukup berat. Kalau ketimbang hanya menghilangkan barang bukti fisik biasa, elektronik itu berat. Ya, karena apa? Di pasal 32 itu bisa 8 tahun. Dan saya kira semuanya kedudukannya sama. Apakah itu jenderal, apakah itu komisaris, apakah itu mayor, ya semuanya sama dalam hal seperti ini. Sehingga siapapun yang mempunyai melimpahkan, merusak, menyembunyikan, merusak terkait dengan bukti-bukti elektronik yang bukan kepunyaannya diatur di dalam undang-undang IT. Jadi ada 2 pasal, Mbak, yang sangat menentukan di dalam undang-undang IT, contoh dengan undang-undang KUHP pasal 221, 223. Kalau IT 5 tahun, 8 tahun maaf. Kalau KUHP 4 tahun. Nah ini suatu tersendiri. Jadi bedakan antara perkara pembunuhan dan perkara yang klaster yang kedua ini. Klaster yang kedua ini nanti ada pemberkasan tersendiri dan akan dituntut tersendiri. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya Profesor Hipnu dan juga Pak Ito. Semoga nantinya kita semua bisa mengawasi dan semoga kasus ini transparan. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Baik, terima kasih. Matur nuwun.